Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri dari materi yang harus disampaikan pada masa atau selama kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan secara daring SMK Manbarul Ulum tahun 2020. Saya ucapkan pada seluruh peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021, selamat datang di SMK Manbarul Ulum. Dan kebetulan pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 15 Juli 2020, saya diminta untuk membawakan materi dengan judul atau dengan temanya adalah Gerakan Literasi Sekolah atau biasa disingkat dengan GLS. Dan ini tentu materi yang disampaikan pada masa atau kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring SMK Manbarul Ulum Cirebon. Baik, terlebih dahulu barangkali saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dudi Manfaluthi. Tempat tanggal lahir Jakarta 25 April tahun 1986. Lulusan SDN 1 Cikalahang pada tahun 1998. Kemudian MTS Husnul Khotimah pada tahun 2001. Kemudian lulus dari SMA 1 Sumber pada tahun 2004 atau biasa disebut dengan Semanis. Kemudian saya melanjutkan ke Unsur Agati Cirebon dan lulus tahun 2009 dengan mengambil pendidikan bahasa Inggris, dan alhamdulillah pada tahun ini saya sedang berkuliah di semester 3 untuk pasca sarjana bahasa Inggris di Universitas Negeri Semarang. Untuk alamat, saya tinggal di Blok C Rendang, Desa Parabenghar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Baik, ini kita lihat gambar mungkin kakak kelas kalian yang sudah lulus ini menyambut masuk kedatangan putra-putri terbaik yang sudah mendaftar atau bergabung di SMK Manbarul Ulum tahun 2020 ini. Dan kita lihat di sini juga ada koleksi atau piala-piala yang sudah menjadi prestasi atau penghargaan ya untuk apakah itu lomba-lomba dan lain sebagainya, sehingga korelasi gambar ini kita bisa lihat ungkapan selamat datang di SMK Manbarul Ulum. Nah, dengan membaca bersama meraih mimpi. Nah, sekarang masuk kepada materi. Apa arti gerakan literasi? Kalau dilihat dari konteks sosial, gerakan tindakan yang terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat, disertai program yang terencana pula, dan ditunjukkan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan ya, untuk merubah ke arah yang lebih baik, untuk melestarikan pola-pola dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada. Nah, kalau digabungkan dengan literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis.
Sehingga kalau digabungkan, tentu gerakan literasi adalah gerakan yang positif yang direncanakan untuk melestarikan pola-pola yang baik yang bisa diterapkan pada suatu lembaga dengan terhubung atau selalu mengutamakan kegiatan dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Nah, adapun yang kita kenal ada istilah namanya gerakan literasi nasional ya, dengan logonya atau lambangnya itu adalah menunjukkan jari telunjuk dan jempol, dan itu menjadi penyemangat atau menjadi simbol sebagai gerakan literasi. Nah, sekarang kita coba memahami atau membaca pengertian literasi oleh para ahli. Yang pertama, menurut Elizabeth Zulsby tahun 1986, ini tahun kelahiran saya tentunya. Literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca. Ini menurut Elizabeth Zulsby. Kemudian berikutnya ada makna atau pengertian dari literasi ialah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Ini menurut UNESCO atau the United Nation, maksud saya the United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization. Ini salah satu bidang di Persatuan Negara-negara ASEAN. Kemudian pengertian berikutnya, literasi ialah suatu kemampuan atau kualitas melek aksara di dalam diri seseorang, di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis, dan juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual. Ini pengertian menurut Kamus Online Merriam-Webster. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa sih tujuan dari literasi? Yang pertama, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi bermanfaat. Kita tahu yang namanya membaca adalah satu pekerjaan yang seringkali kita sulit untuk memulainya. Tetapi dengan membaca tentunya dapat meningkatkan pengetahuan. Secara umum adalah masyarakat yang membiasakan atau melakukan literasi secara berkesinambungan atau secara kontinu. Kemudian yang kedua adalah membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Nah, ini berarti kalau konteksnya tingkat pemahaman adalah menambah pengetahuan, menambah pengalaman, Kalau tadi yang pertama menambah pengetahuan, kalau yang kedua adalah menambah pengalaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibacanya. Kemudian poin berikutnya, poin ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Dengan membaca atau melakukan literasi,
kita dapat meningkatkan kemampuan kritis pada satu hal. Apalagi kita mengenal dalam pembelajaran kurikulum 2013 ini, menurut taksonomi Bloom ada 2 agenda atau 2 tingkatan kemampuan yang harus diberikan pemahaman, yaitu berupa bentuknya adalah high order of thinking skill ya, atau di situ ada penilaian kritis, diantaranya adalah kemampuan untuk menelaah dan juga mencipta dari materi atau informasi yang diberikan, sehingga dengan banyak membaca kemampuan kritis juga dapat terus meningkat. Kemudian poin keempat, membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang. Kenapa? Karena dengan membaca itu akan merubah secara pertama dari pola pikir seseorang, kemudian dari pola pikir tersebut akan berkembang kepada budi pekerti yang lebih baik. Itu mengapa dalam Al-Quran tentunya ayat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq ya, yang mana memotivasi kita untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama adalah motivasinya untuk membaca dan terus membaca dalam rangka menambah pengetahuan dan juga pengalaman dan juga pengamalannya. Kemudian poin yang kelima, meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Ini hampir sama budi pekerti dengan kepribadian, tapi memang seringkali kita melihat perubahan seseorang dengan atau dipengaruhi oleh buku bacaan yang dibacanya. Contoh, ketika seseorang membaca mengenai bacaan atau dengan judulnya ada terapi hati, berarti seseorang itu akan berusaha mempraktekkan dari apa yang dibacanya, dari materi itu, untuk membuat hatinya mungkin bisa lebih terbentuk lagi kepribadiannya. Kemudian poin yang keenam adalah menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas. Karena yang namanya satu gerakan atau budaya memang harus ada kelompok-kelompok atau juga lingkup-lingkup yang bisa terus menumbuh kembangkan ya. Contoh misalkan kalau berbicara mengenai tempat, otomatis sekolah, kampus, dan juga tempat-tempat pendidikan itu adalah satu, pondok pesantren juga adalah tempat yang bisa menumbuh kembangkan budaya literasi, membaca dan menulis tadi. Sehingga ketika sekolah tersebut berkembang, pesantren tersebut berkembang, kampus tersebut berkembang, maka secara umum akan merubah perilaku atau juga kebiasaan masyarakat secara luas. Biasanya ada tempat yang terpengaruh positif dari aktivitas literasi dari sebuah lembaga seperti sekolah, kampus maupun pesantren.
Kemudian poin yang ketujuh, membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat. Ini khususnya untuk kalangan muda-mudi ya yang masih memiliki banyak waktu, bisa meningkatkan atau juga penggunaan waktunya menjadi berkualitas ya, daripada wasting time, membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalkan menghabiskan waktu dengan bermain game online, kemudian dengan nongkrong, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak menambah kualitas pengembangan diri, sehingga penggunaan waktunya juga menjadi tidak berkualitas. Kemudian apa yang menjadi manfaat literasi? Yang pertama, itu menambah pembendaharaan kata kosakata seseorang. Kalau misalkan seseorang atau seorang pelajar sedang mempelajari bahasa asing ya, otomatis ketika pelajar tersebut sering membaca buku-buku asing, maka akan tambah kosakata baru. Dan itu akan juga membantu pelajar tersebut untuk memahami dan menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris atau mungkin bahasa Jepang, bahasa Arab, dan bahasa lainnya. Khususnya itu kalau misalkan konteksnya adalah kosakata. Kemudian mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Memang betul, membaca dan menulis adalah dua aktivitas yang dapat memicu atau mengoptimalkan kinerja otak, sehingga dengan pemikirannya, dengan mindsetnya akan terus berkembang sehingga memiliki inovasi dan juga memiliki daya cipta yang kuat ketika seseorang mampu mengoptimalkan kinerja otaknya. Atau bahasa kita mungkin otaknya itu selalu berputar ya, kalau misalkan menghadapi masalah atau akan membangun suatu mimpi yang besar, maka otaknya itu akan berputar, digunakan sebaik mungkin sebagai pilot ya, sebagai yang mengatur semua pola-pola apa yang direncanakannya. Kemudian mendapat berbagai wawasan dan informasi baru. Otomatis dari membaca dan menulis, wawasan dan informasi seseorang bisa terus bertambah ya, bisa menginformasikan kepada orang lain mengenai isi atau bacaan yang sudah dibacanya. Kemudian berikutnya kemampuan interpersonal, seseorang akan semakin baik. Ini interpersonal tentunya kaitannya dengan attitude, dengan soft skill, kemampuan diri, kemudian juga perilaku, budi pekerti, dan juga kepribadian. Kemudian berikutnya kemampuan memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat karena sering mendapatkan informasi, maka ketika mendapatkan informasi yang lama akan fast responnya, akan cepat responnya, itu memahami maknanya juga akan meningkat. Kemudian meningkatkan kemampuan verbal seseorang ya. Biasanya kalau orang yang sering membaca dan menulis akan terbiasa juga dalam ucapannya, akan terlihat ya. Misalkan sering membaca tadi ya buku bahasa Inggris, maka kosakata bahasa Inggrisnya akan menempel dalam ucapannya. Terus sebagai contoh kecil ya, sehingga mau tidak mau atau percaya tidak percaya, seorang yang membaca dan menulis pasti kemampuan verbalnya akan meningkat. Meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. Ini sama dengan pola pikir yang kritis tadi yang sudah disampaikan. Jadi kemampuan analisis karena memiliki banyak data,
memiliki banyak informasi yang sudah dibaca, referensinya bagus, maka akan meningkat nanti kemampuan analisis dan juga pola pikirnya tidak stagnan, tidak mentok ya, tapi selalu memiliki solusi-solusi untuk permasalahan yang dihadapinya. Kemudian membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang. Ini memang ketika mengawali dua aktivitas literasi, yaitu membaca dan menulis, pasti kita harus fokus ya, tidak boleh ada hal-hal yang mengganggu. Contoh misalkan kita membaca Al-Quran saja itu tidak boleh ngantuk ya, harus wudhu dengan niat yang baik. Itu juga diantaranya untuk meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang. Dan membaca juga biasanya ada istilah bacanya sampai khusyuk gitu, sampai masuk ke dalam apa yang menjadi jalan cerita dari buku bacaannya. Atau juga seperti menulis, kita juga fokus dan konsentrasi. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis. Karena sudah terbiasa, pasti mampu mengkorelasikan, mampu merangkai kata yang bermakna, dan juga tidak sulit biasanya dalam melaksanakan atau melakukan aktivitas menulis. Kemudian apa saja jenis-jenis literasi? Yang pertama ada literasi dasar. Literasi dasar adalah kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung. Tujuan literasi dasar ialah untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berkomunikasi, dan berhitung. Kemudian yang kedua ada literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan adalah kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis berbentuk fiksi dan non-fiksi, memahami cara menggunakan katalog dan indeks, serta kemampuan memahami informasi ketika membuat suatu karya tulis dan penelitian. Nah, biasanya ini banyak aktivitas yang kita lakukan ketika berada di dalam perpustakaan. Otomatis ada koleksi buku yang berbentuk fiksi dan non-fiksi yang bisa kita nikmati ya, karena perpustakaan juga memiliki fungsi adalah untuk wisata edukasi sebenarnya. Jadi kalau kita sudah masuk ke perpustakaan itu seolah-olah kita itu sedang berwisata dengan banyaknya buku-buku yang bisa kita buka bukunya, kemudian kita bisa melihat jendela dunia melalui buku-buku tersebut. Kemudian berikutnya adalah literasi media. Literasi media adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media elektronik, media cetak, dan lain-lain, dan memahami cara penggunaan setiap media tersebut. Nah, ini tentunya dapat meningkatkan kemampuan kita dalam menggunakan media sosial atau biasa disebut dengan medsos ya. Itu juga perlu kita kembangkan, yaitu berupa literasi medianya. Kemudian berikutnya adalah literasi teknologi. Literasi teknologi adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, misalnya hardware dan software, mengerti cara menggunakan internet, dan memahami etika dalam menggunakan teknologi. Berikutnya adalah literasi visual. Literasi visual adalah pemahaman yang lebih kemampuan dalam menginterpretasi dan memberi makna dari suatu informasi yang berbentuk gambar atau visual. Literasi visual hadir dari pemikiran bahwa suatu gambar bisa dibaca dan artinya bisa dikomunikasikan dari proses membaca. Kemudian prinsip-prinsip literasi ini menurut Kaylin Beers tahun 2009. Yang pertama harus bersifat berimbang. Setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda
satu dengan yang lain. Sekolah harus menerapkan prinsip ini dengan menerapkan strategi dalam membaca dan variasi bacaan. Bahasa lisan sangat penting. Setiap siswa harus dapat berdiskusi tentang suatu informasi dalam diskusi terbuka yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Dengan begitu, diharapkan siswa mampu menyampaikan pendapatnya dan melatih kemampuan berpikir yang lebih kritis. Kemudian berlangsung pada suatu kurikulum, seharusnya program literasi diterapkan pada seluruh siswa yang tidak tergantung pada kurikulum tertentu. Dengan kata lain, kegiatan literasi menjadi suatu kewajiban bagi semua guru dan bidang studi. Kemudian berikutnya adalah pentingnya keberagaman. Keberagaman ialah sesuatu yang layak untuk dihargai dan dirayakan untuk setiap sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan berbagai buku bertema kekayaan budaya negara Indonesia sehingga siswa lebih mengenal budaya bangsa dan turut serta melestarikannya. Seringkali ada yang berpendapat kalau perpustakaan sekolah itu koleksinya hanya buku paket saja. Tapi kalau misalkan kita melihat ternyata koleksi sekolah tidak hanya memiliki buku paket, tetapi ada juga koleksi buku umum. Nah, ini ada Inside the Library of Vocational High School of Manbol Ulum Cirebon. Ini ada tampilan dalam perpustakaan SMK Manbol Ulum. Nah, ini dari luarnya. Dan ini ruang baca lesehan. Nah, ini ada pojok baca. Ini juga sama, ada ruang baca, dan ini adalah koleksi buku-bukunya. Nah, kalau kita lihat koleksi buku umum di perpustakaan SMK Manbol Ulum itu ternyata cukup banyak ya. Ada buku-buku yang dapat meningkatkan kemampuan kualitas pembelajaran ya untuk guru, untuk siswa, atau yang ditandai di awal ini ada mengembangkan e-learning sekolah tuh, berarti ada buku juga yang menerangkan mengenai e-learning. Kemudian yang untuk siswa barangkali ada panduan manajemen perilaku siswa, Ayo Merawat Indonesia. Kemudian ada juga buku berjudul Panduan Anti Narkoba untuk Remaja. Ada juga berjudul Panduan Pendidikan Anti Korupsi untuk Siswa dan Bagaimana Menjadi Remaja yang Hebat. Dan yang tak kalah penting juga ada judul nih, Mau Kemana Setelah SMK. Ini juga memberikan gambaran ketika lulus tidak ngeblank ya, tapi punya gambaran seperti apa setelah lulus. Kemudian siswa juga bisa menjadi pengusaha. Nah, ini biasanya siswa-siswi yang sudah terbiasa dengan bisnis ya, atau usaha atau online shop atau juga COD-an dan lain sebagainya, itu adalah salah satu bentuk kegiatan menjadi pengusaha. Kemudian ada juga judul buku Panduan Dunia Kerja. Ini dapat membantu pola pikir atau persiapan selama sekolah. Ketika sudah lulus nanti ada panduan dunia kerjanya seperti apa. Nah, ini tadi ada judul Terapi Hati ya. Ini buat yang sering merasakan atau sering patah hati tentu bisa membaca buku ini ya. Kemudian ada juga buku yang berbobot nih seperti Himpunan Fatwa MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Barangkali mau mengetahui bagaimana sih tentang keuangan syariah itu bisa lihat koleksi di buku di perpustakaan SMK Manbol Ulum. Kemudian yang dahsyat ini ada ensiklopedi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada kuantum tahfidz. Banyak sekali sebenarnya koleksinya, sehingga pendapat yang mengatakan kalau perpustakaan sekolah hanya memiliki koleksi buku paket itu tidak bisa dibenarkan ya, karena kalau kita melihat banyak juga koleksi buku-buku umum, sehingga kalau kita berkunjung ke perpustakaan
kita dapat atau bisa membaca informasi lainnya selain buku pelajaran. Nah, ini layanan pojok baca yang bisa digunakan oleh peserta didik di SMK Manbul Ulum. Ada seperti mesin anjungan juga bisa untuk media membaca. Kemudian ada ada tempat duduk di taman, itu bisa digunakan untuk membaca, atau mungkin pojok baca yang sudah disediakan di perpustakaan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana sih menjadi bagian dari gerakan literasi sekolah di SMK Manbul Ulum? Yang pertama, sudah barang tentu ya, membiasakan gerakan membaca buku-buku bacaan setiap hari minimal 15 menit. Dapat memanfaatkan waktu sebelum belajar di pagi hari. Biasanya sambil mempersiapkan kondisi belajar di pagi hari ini, banyak waktu untuk membuka buku. Otomatis biasanya digunakan untuk mengerjakan pekerjaan sekolah ya, bukan pekerjaan sekolah tapi pekerjaan rumah. Nah, ini budaya seperti ini harusnya dirubah, karena kalau misalkan pekerjaan di rumah maka dikerjakan di rumah, kalau di sekolah berarti pekerjaan sekolah namanya. Tapi kalau misalkan pekerjaannya sudah dikerjakan, maka bisa memanfaatkan 15 menit di pagi hari itu dengan membaca buku. Kemudian yang kedua, berkunjung ke perpustakaan sekolah minimal 1 kali seminggu ya. Jadi seminggu itu minimal ada sekali berkunjung ke perpustakaan untuk membaca. Kemudian ini tipsnya, atau bisa dilakukan juga, menulis informasi atau kosakata baru yang penting atau perlu diingat dari kegiatan membaca pada buku catatan atau buku tulis khusus. Jadi kalau ketika membaca itu ada buku catatan untuk mencatat hal-hal penting atau kosakata baru. Kemudian biasakan diri untuk membaca di tempat yang nyaman seperti pojok baca atau di taman sekolah. Kemudian berikutnya, bersedia menjadi duta baca dan bergabung dalam organisasi kepustakawanan ya. Jadi ada yang namanya pustakawan junior yang bisa menjadi motivator untuk teman-teman yang lain untuk selalu meningkatkan kegiatan membaca. Okay, that's all my presentation. Thank you. And last statement is salam literasi, mencerdaskan bangsa mulai dari diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.